Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Fayakini dengan nomor induk mahasiswa 11221159. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis oleh dosen pengampu Ibu Langgeng SEMM. Pada video kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai salah satu materi yang telah diberikan oleh Ibu Langgeng selama kegiatan belajar mengajar pada semester 6 pada mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Nah, tema atau materi yang akan saya angkat yaitu mengenai era globalisasi, revolusi industri dan juga new economy. Gimana cara era globalisasi ini, revolusi industri ini bisa merubah cara hidup kita, cara bekerja dan juga cara berkomunikasi kita, seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin sebagian tuh sudah pernah dengar istilah dari industri 4.0 atau globalisasi dan juga new economy. Tapi sebenarnya apa sih gitu maksudnya, kemudian apa sih dampaknya buat kita. Maka dari itu saya akan mengulas sedikit mengenai era globalisasi, revolusi industri dan juga new economy. Yang pertama yaitu mengenai perjalanan panjang dari revolusi industri. Dunia yang kita kenal hari ini tentunya nggak tiba-tiba canggih begitu saja. Semua itu berawal dari sejarah panjang yang dimana disebut sebagai revolusi industri. Nah, jadi itu memang ada 4 tahap besar gitu. Yang pertama industri 1.0. Ini tuh sekitar tahun 1780-an, dimana manusia menemukan mesin uap. Dulu kalau cuci gandum itu cuci gandum, memintal benang atau misalnya potong kayu, itu tuh semuanya pakai tenaga manusia atau hewan gitu. Tapi setelah adanya mesin uap, tentu ini bikin proses produksi menjadi lebih cepat dan gak terlalu capek gitu, karena sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Kemudian selanjutnya industri 2.0. Ini tuh sekitaran tahun 1870-an, dimana datangnya listrik gitu. Ini menjadi game changer. Jadi pabrik tuh bisa jalan terus gitu, produksi massal muncul, kemudian tentunya barang juga menjadi lebih murah gitu. Misalnya nih, dulu kalau bikin satu baju aja itu lama banget. Sekarang tuh sehari bisa puluhan, ratusan atau bahkan ribuan gitu. Nah, kemudian selanjutnya industri 3.0. Ini sekitaran tahun 1960-an ke atas gitu, dimana muncul komputer dan juga teknologi otomatisasi. Mesin-mesin tuh jadi lebih pintar gitu karena dikendalikan oleh komputer. Nah, gak cuma pakai listrik, produksi juga tentunya makin presisi, terus juga lebih cepat dan tentunya hemat tenaga kerja. Kemudian selanjutnya industri 4.0. Ini sekitar tahun 2000-an hingga sekarang. Nah, inilah era kita sekarang begitu. Jadi nggak langsung ada di industri 4.0 aja gitu. Ada 1.0, 2.0, 3.0 gitu, sampai akhirnya ada di titik 4.0. Nah, inilah era kita sekarang. Segalanya itu terkoneksi gitu, mulai dari internet, smartphone, kemudian AI, big data gitu. Apa aja tuh serba digital. Pada di era sekarang tuh semua serba digital. Bahkan sekarang ada robot pintar dan juga mobil tanpa sopir. Nah, jadi memang kita hidup di masa yang sangat berbeda dari kakek nenek kita terdahulu gitu. Dunia tuh sekarang serba cepat gitu, penuh informasi dan juga tentunya tanpa batas gitu. Nah, dengan adanya ini tentu akan mengubah gaya hidup kita gitu. Tentu ini akan gaya hidup kita tentunya akan berubah gitu. Coba kita lihat di sekitar gitu ya.
Dulu kalau belanja itu harus ke toko, kemudian eh, kita harus jalan langsung ke toko untuk bisa dapetin barang apa yang kita mau gitu. Tapi kalau sekarang tinggal klik aja di Shopee atau Tokopedia atau platform digital lainnya, kita udah bisa dapetin barang yang kita mau gitu, barang yang kita butuhkan. Terus kalau pesen makanan, dulu telepon ke restoran gitu. Tapi kalau sekarang tuh cukup buka aplikasi aja, GrabFood kah atau GoFood atau Shopee Food, sekarang sudah sangat banyak ya. Kita udah bisa langsung dapetin makanan kita itu gitu. Dengan secara otomatis, dengan secara digital, makanan kita tuh udah diantar ke sesuai dengan alamat kita. Nah, makanya banyak pekerjaan dan model bisnis lama yang terdisrupsi gitu atau tergeser. Itulah tentunya menjadi dampak revolusi industri 4.0 dan juga era digital. Semuanya sekarang tuh benar-benar serba cepat, serba mudah, tapi juga tentunya penuh tantangan. Nah, kemudian di samping itu ada tantangan. Nah, apa sih tantangannya di era digital? Selain kemudahan, kita juga dihadapkan pada beberapa masalah baru tentunya. Dimana yang pertama itu banyak sekali manusia yang kehilangan peran sebagai pencipta budaya. Jadi konten budaya itu banyak diproduksi oleh algoritma, apa yang lagi viral gitu. Kemudian apa nih yang banyak like-nya gitu. Kemudian bukan selalu yang berkualitas gitu. Yang penting viral, yang penting banyak like-nya udah gitu. Kemudian hidup tuh rasanya kosong gitu. Karena segalanya tuh serba instan. Kita scroll HP berjam-jam, tapi kadang tuh malah makin ngerasa kesepian gitu. Tentunya ini merupakan perubahan yang terlalu cepat. Gak semua orang itu siap, ada yang sulit beradaptasi gitu. Jadi kesannya itu gaptek gitu ya, gagap teknologi, dan tentunya akan tertinggal. Nah, kemudian juga hal ini tuh jadi membuat kita sulit untuk membedakan mana yang fakta, mana yang hoax, mana yang benar, mana yang palsu gitu. Jadi kita sering nih kebanjiran informasi gitu, tapi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang palsu. Tentulah ini fenomena hyper reality seperti itu. Tapi sebetulnya media itu bisa menjadi sahabat sekaligus tantangan gitu. Jadi media internet itu bagaikan pedang bermata dua. Jadi sisi baiknya tuh bisa membuat kita tuh belajar apa saja, kapan saja gitu, terhubung dengan teman dan juga keluarga jauh begitu. Kemudian mendapatkan kabar terbaru, ilmu baru, dan juga hiburan. Tapi di samping itu juga ada sisi buruknya. Apa sih sisi buruknya gitu? Jadi sisi buruknya itu adalah data pribadi kita tuh dikumpulkan dan dijual. Jadinya otomatis itu akan mudah terpapar hoax, ujaran kebencian gitu. Kadang juga kita tuh jadi produk yang dijual ke pengiklanan gitu. Makanya kita memang harus jadi pengguna media yang cerdas, bukan hanya sekedar penonton pasif. Nah, selanjutnya globalisasi itu adalah dunia tanpa batas. Nah, apa itu globalisasi? Sederhananya, semua negara itu saling terhubung, bukan cuma lewat internet, tapi juga perdagangan gitu, barang dari luar negeri mudah masuk, investasi modal dari luar masuk ke Indonesia, kemudian juga dalam sisi budaya, film, musik, makanan, cepat saji itu menyebar dengan sangat cepat gitu. Dulu jarak dan batas negara itu sangat berarti. Sekarang kata para ahli seperti John Baylis dan Steve Smith, jarak dan batas itu mulai kehilangan pengaruh gitu. Misalnya kita di Indonesia bisa chatting dengan teman di Jepang atau misalnya di Korea dengan jarak jauh untuk perusahaan di Eropa. Jadi memang sebetulnya ada plus dan juga ada minusnya gitu. Nah, kemudian globalisasi, global tapi tetap lokal gitu. Walaupun dunia makin tanpa batas gitu,
kita tuh nggak boleh lupa juga sama budaya sendiri gitu. Inilah yang disebut globalisasi. Nah, berpikir global tapi tetap memegang kearifan lokal seperti itu. Contohnya nih, batik kita dipromosikan ke luar negeri. Kemudian ada lagi makanan tradisional dijual lewat marketplace yang dimana itu menyebar ke seluruh dunia gitu. Marketplace itu kan jangkauannya luas ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri gitu, luar kota gitu. Kemudian seniman lokal membuat konten kreatif yang unik. Jadi dalam hal ini tentunya kita juga perlu menyiapkan SDM lokal supaya nggak hanya jadi konsumen begitu, tapi juga bisa jadi produsen yang punya nilai jual. Nah, kemudian selanjutnya itu mengenai new economy dan knowledge based society. Sekarang kita hidup di era yang disebut sebagai new economy, ekonomi baru yang berbasis teknologi. Bedanya dengan ekonomi lama, dulu itu fokus di industri berat, pabrik, tambang gitu. Fokusnya hanya di situ gitu. Tetapi sekarang gitu, seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, teknologi, informasi, kemudian juga kreativitas itu menjadi kunci gitu. Dimana pertemuan komputer pertama atau ENIAC pada tahun 1980-an gitu, awal revolusi ini. Setelah itu muncul PC, kemudian muncul internet dan juga smartphone. Kini sekarang gitu muncul istilah knowledge based society, masyarakat yang kemajuan dan kekuatannya ada pada pengetahuan, inovasi dan juga ide gitu. Kemudian selanjutnya ada sisi positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi gitu. Dalam bidang sosial gitu, dampak positifnya tentunya akan mudah berkomunikasi gitu, bisa video call dengan keluarga dengan jarak jauh. Tapi di samping itu juga ada sisi negatifnya gitu kan. Tentunya muncul individualisme, konten negatif, kemudian juga kesenjangan digital dan kesenjangan cyber gitu. Namun dalam sisi pendidikan, dimana sisi positifnya yaitu akses ilmu tentunya akan menjadi lebih luas. Ada e-learning, kemudian kelas online. Namun di samping itu juga ada negatifnya gitu, dimana rawan plagiat, susah banget untuk fokus dan juga menjadi kecanduan terhadap gadget. Nah, kemudian selanjutnya pada ekonomi, dimana positifnya itu muncul e-commerce, peluang kerja baru, kemudian tapi di samping itu juga ada negatifnya, dimana penipuan online, pengumpulan data itu benar-benar sekarang itu sangat rawan gitu. Penipuan online itu banyak banget dengan berbagai modus, dengan berbagai cara. Si A, si B, si C. Kadang juga penipuan itu datangnya dari orang terdekat kita juga gitu. Jadi memang perlu sangat hati-hati. Kemudian dalam segi pemerintahan, di mana layanan publik tentunya jadi lebih cepat gitu. Tapi di samping itu situs pemerintah tentunya akan rawan diretas, akan rawan di plagiat gitu ya, rawan digunakan dengan tidak semestinya oleh para oknum-oknum yang tidak semestinya melakukan itu gitu. Kemudian ada informasi energi pada zaman modern. Sekarang informasi itu udah kayak bahan bakar gitu, dimana
informasi itu tentunya mempermudah kita mengambil keputusan, kemudian juga membuat kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan juga produktif. Jadi ini tuh menjadi dasar untuk inovasi gitu. Kemudian selanjutnya, kaitan internet dengan kehidupan kita. Jadi memang internet itu membuat kita browsing informasi apapun gitu, kirim email, chatting, video call gitu, teleponan gitu kan. Kemudian juga promosi produk sampai ke luar negeri gitu, keluar kota. Tapi juga kita harus tetap hati-hati gitu, karena di samping itu data kita bisa dicuri, kemudian juga banyaknya penipuan dan juga hoax. Penipuan itu sekarang benar-benar marak banget gitu di sosial media, gak cuma di offline-nya tapi online-nya juga banyak terjadi penipuan. Jadi memang kuncinya adalah bijak dalam menggunakan internet. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan, dimana memang kita hidup di dunia yang serba cepat, penuh informasi dan tanpa batas gitu. Jadi memang informasi itu cepet banget ya menyebarnya gitu. Satu orang kirim informasi dari A ke B, dari B ke C, C ke D gitu. Itu hanya dengan media online gitu, dengan chatting, video call, informasi bisa tersebar dengan sangat cepat dan luas gitu. Jadi sebetulnya ada banyak manfaat, tapi juga ini sangat beresiko. Maka yang perlu kita lakukan yaitu tentunya tetap menjaga budaya lokal agar nggak hilang gitu. Kemudian menggunakan terus teknologi dengan cerdaslah dalam menggunakan teknologi gitu. Jangan sampai kita terkecoh gitu, jangan sampai kita malah menjadi terjerumus ke hal yang tidak benar gitu, hal yang negatif hanya karena salah dalam menggunakan teknologi. Kemudian harus terus belajar dan beradaptasi gitu, supaya nggak tertinggal gitu. Kesannya tuh nggak gaptek gitu ya. Biar zaman semakin berkembang, tentunya kita juga harus tetap upgrade ilmu, upgrade pengetahuan. Jadi jangan cuma jadi pengguna atau penonton, tapi jadilah pencipta, inovator, dan pelaku aktif di era globalisasi dan juga digital ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa menjadi pemahaman yang lebih lagi, bisa membawa pengaruh yang lebih baik untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada ucapan, perkataan, atau apapun yang menyinggung, yang kurang berkenan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.